Halo Sobat Pers, selamat datang di podcast Persma tahun 2024. Tepuk tangan dong. Oke, nah di podcast kali ini kita tuh ada tema nih. Nah di tema itu adalah ngulistik. Ngulistik itu adalah ngobrol lintas prodi UPI Tasikmalaya. Nah, mengenai prodi UPI Tasikmalaya, sebelumnya perkenalkan aku Dias Erlangga, aku sebagai host di podcast kali ini. Nah, mengenai prodi, kita kan udah spill nih tadi temanya. Aku gak sendirian untuk membahas prodi aku, yaitu prodi desain produk industri. Nah, aku udah ada kedatangan tamu, yaitu boleh diperkenalkan Kak? Oke, halo semua. Kenalin nama aku Bagas Febriansyah. Aku dari Prodi Desain Produk Industri angkatan 2022. Oke, nah Kak Bagas ini merupakan mahasiswa dari desain produk industri angkatan 2022 nih Kak. Gimana nih Kak kabar untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehatnya. Di tengah kesibukannya Kak Bagas masih bisa hadir di podcast kali ini. Terima kasih loh Kak Bagas Sama-sama. sudah hadir di podcast Presma kali ini. Nah, kita akan berbincang nih Kak tentang desain produk industri. Boleh. Oke, nah kan orang-orang juga udah tahu nih desain produk industri pasti kerjanya desain. Nah, sebenarnya desain produk industri itu apa sih Kak? Sebenarnya kalau dari pengertian secara umum kali ya, biar pada tahu juga. Iya. Jadi kalau misalkan secara pengertian umum tuh desain produk industri itu lebih ke perancangan sebuah desain produk, di mana kita juga dalam sebuah perancangan produk tuh berlandaskan tentang estetika, kita juga mengutamakan keergonomisan produk, juga kita juga melandaskan juga kefungsian dari si produk tersebut. Jadi nggak hanya kita ngedesain sebuah produk, tapi juga kita memikirkan nih gimana si produk itu dapat berguna pas digunakan oleh user gitu sih. Sebenarnya untuk kita sendiri itu tidak hanya merancang produk ya Kak, Betul. karena basicnya itu kita itu meneliti permasalahan di masyarakat Iya. untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, oke. Untuk sebenarnya pertanyaan personal, Kak Bagas sendiri masuk DPI ini jalur apa nih? Dulu aku masuk jalur SNMPTN. Oh, SNMPTN. Kalau sekarang mungkin Jadi SNBP ya, SNBP, jadi namanya ya. dirubah ya. Oh, iya. Nah, jadi untuk Kak Bagas sendiri, apakah memang desain produk ini pilihan pertama atau gimana nih? Sebenarnya Boleh sih gitu? awal mulanya tuh pengennya sih masuk di kafe ya. Cuman dalam beberapa hal mungkin ada yang kayaknya enggak deh gitu. Jadi kayaknya pilih DPI aja sih. Pilihan satu. Keren satu DPI. DPUPI. Oh, oke. DPUPI Tasik ya, karena emang DPI itu adanya di UPI Tasik. Karena Ya. di UPI Bandung tuh adanya DKV. Iya, adanya di UPI Tasik. Iya betul. Nah tadi mengenai DKV nih kan Kak Bagas tadi rencananya mau ke DKV, tapi emang rezekinya di DPI gitu kan. Nah apa sih sebenarnya Kak perbedaan DPI sama DKV gitu? Oke, mungkin kalau dilihat sama orang tuh kayak DKV sama DP itu sama ya. Iya, kayak saudaraan gitu ya. Iya, ternyata kalau misalkan dari soal output ya itu beda banget. Mungkin karena dari kalau misalkan di universitas lain kan emang satu fakultas kan di SRD gitu mungkin. Tapi sebenarnya kalau soal output gitu, Iya. DPI sama DKV itu beda. Contohnya misalkan DKV. Kalau DKV itu lebih ke visual, Iya. kayak lebih ke animasi segala macam kan. Outputnya kayak poster ataupun video, aplikasi ataupun gitu kan. Cuman kalau DPI itu fokusnya lebih ke produk-produk yang memang tangible, produk yang bisa disentuh gitu, kayak misalkan tas, sepatu, ataupun mobil, sebesar mobil, ataupun sebesar sampai pesawat juga sebenarnya desain produk masih pegang gitu. Iya. Sampai ke furniture juga Iya, ya, masih bisa dipegang. itu bisa. Oke, jadi emang DPI itu luas ya guys, dan emang DPI sama DKV itu beda, tapi emang sama-sama anak desain gitu. kan? Sama-sama anak desain, Iya. cuman memang outputnya berbeda. Betul sekali. Oke, nah next nih ke pertanyaan selanjutnya. Kan pasti pas SNBP dulu ya Kak, Iya. kan SNMPTN. Iya. Nah, apa sih pas pertama kali masuk kuliah gitu? Wah, jadi anak DPI nih, kayak, kesan pertamanya apa sih? Kayak ekspektasi atau apa gitu? Oke, mungkin dulu tuh sempat mikir ya kalau misalkan DP itu kayaknya desain packaging aja deh Iya, gitu iya. kan, kayak ya udah desain buat makanan atau enggak buat produk gitu. Ternyata emang buat nggak cuman itu gitu, Iya. desain produk industri juga bisa buat desain segala macam barang, sekecil jam sampai sebesar pesawat tuh kita bisa desain gitu dari DPI gitu sih. Emang luas gitu ya Kak? Iya, luas banget sebenarnya. Oke, nah untuk masa-masa perkuliahan nih, mungkin semester 1 atau sampai sekarang gitu, udah semester 4 ya Kak? Ya, Itu, semester 4. nah ada gak sih kayak tugas yang, kayaknya ini berat banget gitu, dari awal sampai akhir gitu. Pokoknya spill tugas DKP itu, DPI itu seperti apa sih? Sebenarnya
semua anak desain pasti ngerasain mungkin Iya, ya iya. ini ya. Nirmana mungkin Ah, karena kan oke. memang kayaknya anak desain ngerasain semua lah Nirmana. Iya, iya. Gimana sampai begadang gitu kan, sampai ngeluarin uang yang emang nggak Nggak cukup kecil gitu ya. kecil kan, Iya. banyak gitu uangnya itu sih, tantang kayak lebih challenging, apalagi kan semester 1 awal-awal langsung dikasih Nirmana yang Iya, iya. gitu kan, agak kaget sih sebenarnya. Nah terus aku juga ngeriset kan kalau angkatan Kak Bagas itu pas masuk di DPI sendiri gak ada porto nih. Iya. Pasti kaget kan gitu kan. Nah terus apa gak sih kayak ada Kak Bagas pas awal masuk semester 1 ada kelas gambar-gambar gitu. Ada gak sih kayak aduh kayaknya ini bukan basic aku atau Kak Bagas otodidak sendiri gitu. Oke, sebenarnya kan karena emang dulu juga pengen di kafe kan, karena emang passion aku dari dulu tuh memang nggak ngegambar sih sebenarnya. Emang dari dulu tuh suka ngegambar, jadi ya masuk di kafe. Maksudnya nggak masuk DPI terus dikasih dengan tugas-tugas gambar sih sebenarnya nggak kaget ya, Iya, karena iya. emang udah expect bakal dikasih tugas gambar sih, Oke. cuma itu sih. Mungkin kalau pengalaman aku sendiri pas DPI ya Kak, kan aku juga sebenarnya story-nya sama nih kayak Kak Bagas. Iya. Tadi mau masuk DKP, cuman pas awal itu kalau DKP aku udah persiapan ada Nirmana segala macam. Aku pas masuk DPI aku gak ngeh bahwa DPI itu ada di mana juga. Oh iya. Jadi lebih ke itu sih perbedaannya. Mungkin kalau Kak Bagas digambar emang udah basic, aku juga udah basic. Cuman aku gak expect kalau DPI itu ternyata ada Nirmana. Oh, iya. Ternyata emang ada gitu kan. Sebenarnya kalau Nirmana kan pasti semua anak desain, nah itu desain di kafe, desain produk, desain interior itu pasti dapat nih. Itu kan kayak dasar lah ya, Basicnya. dasar buat desain itu sih. Oke. Nah tadi udah bicara tugas nih. Terus kita beralih ke, ada gak sih Kak momen unik atau lucu selama kuliah baik itu di kelas atau ngerjain tugas atau apa gitu, boleh di-spill kepada. Sebenarnya bukan lucu sih, lebih ke kocak. Lebih kali ya. kocak Mungkin apa nih? dulu kan sempet kayak nugas di padepokan nih, kalau di UPTASI kan ada padepokan sampai malam gitu. Ternyata nggak tahu waktu, tiba-tiba pulang dikunci. Wah, kosannya kampus. Oh, kampusnya dikunci. Terus Gerbang gimana? kampus ya udah, kita manjat. Manjat pagar. Manjat pagar itu sih kayak itu pertama kali sih manjat pagar. Tapi itu rame-rame kan Kak? Rame-rame. Lucu banget rame-rame manjat pagar gitu sih. Itu kalau boleh tahu lagi nugas apa? Dari mana? Oh, dari mana? Semuanya bareng-bareng sekelas atau kayak? Enggak sih, lebih ke beberapa orang aja, teman dekat. Tapi emang pengalaman yang tak terlupakan. Iya sih, kayak manjat pagar kampus iya, gitu, kayak. pagar yang emang tinggi gitu kan. Ada, oke. Itu mungkin pengalaman kocak ya, lebih ke kocak bukan Kocak ya, unik bukan lucu sih. Oke. Nah, terus kalau DPI sendiri pasti kan udah, kan kemarin pengumuman SNBP nih, Iya. ada beberapa yang udah masuk gitu kan ke DPI. Pasti mahasiswa baru bertanya nih Kak, kalau peluang karir DPI itu kemana aja sih kira-kira? Boleh di-spill kali ya? Oke, kalau ngomongin soal peluang ya, kalau kita di desain produk industri UPI, di Tasikmalaya, kita tuh lebih fokus buat ada 3 sih sebenarnya fokus kita. Yang pertama ada researcher, yang kedua ada desain planner, dan yang ketiga itu pasti desainer, Iya. desainer produk gitu sih. Berarti lebih fokus ke 3 itu. Iya, jadi misalkan researcher, kita tuh jadi fokus untuk gimana caranya meriset sebuah solusi gitu. Jadi bisa jadi seorang periset ataupun bisa juga jadi sebuah dosen produk juga bisa sebenarnya. Kalau misalkan researcher. Juga kalau misalkan yang kedua tuh ada desain planner. Jadi desain planner tuh mungkin lebih ke seseorang desainer yang memiliki usaha dengan basisnya itu produk. Oh. Iya, jadi kita usahanya tuh ya berbasis produk yang tangible gitu, yang sejalur dengan desain produk. Dan yang terakhir itu mungkin itu pasti ya, karena kita kan memang jurusan desain dan dilahirkan untuk desainer Iya, ya kan. Dan desainer juga di desain produk kan luas ya. Iya, Kayak iya. kita juga bisa desain furnitur semuanya gitu sih. Jadi benar-benar luas sebenarnya. Iya, dan sebenarnya nggak terbatas gitu ya, kayak emang kita semua produk tuh bisa dijangkau gitu Iya. kan, desain produk seperti itu. Oke, nah tadi kan udah berbicara kuliah nih. Pasti kan kalau kuliah sama aja kayak sekolah gak sih Kak, ada organisasi gitu. Iya, ada. Nah, kalau Kak Bagas sendiri kan ikut organisasi nih di kampus. Nah, sebenarnya dari tips dari Kak Bagas ada gak sih cara ngebagi waktu antara kuliah sama organisasi gitu? Oke, ini sebenarnya basic ya sih. Iya. Ya mungkin kalau dari aku kayak paling basic banget kita bikin to-do list gak sih? Iya sih. Kayak apa yang harus dilakukan sekarang, terus besok apa yang harus dilakukan gitu. Terus mungkin yang kedua mungkin lebih ke menentukan skala prioritas kali ya. Iya. Apa yang harus ataupun urgent dilakukan gitu sih. Terus mungkin yang terakhir sih lebih ke ini sini, kayaknya emang masalah sama mahasiswa, dan saya juga masih
biasanya masih masalah sering menunda tugas. Itu sih biasanya kayak membuat waktu tuh jadi apa ya, berantakan gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan ada tugas yang nyicil lah gitu. Jadi kalau misalkan tugas selesai kan bisa waktu lain bisa diganti dengan kegiatan yang positif lain gitu sih. Oke, mungkin tuh ya tipsnya kayak bikin list dulu kan kita supaya tahu gitu ke depannya bisa bagi waktu gitu, bisa dikerjakan yang ini dulu bisa. Oke. Nah, untuk desain produk sendiri kan Kak Bagus udah semester berapa? Semester 4. Semester 4 nih guys. Nah, pasti untuk semester 4 udah jauh banget nih. Kan aku baru semester 2 nih gitu kan. Nah, baru basic nih, baru masuk gitu. Nah, kalau Kak Bagus sendiri dari semester 1 sampai semester 4 udah pernah bikin produk gak sih? Aduh, Spill gak sih? Sebenarnya kalau buat produk pasti ada ya, karena kan kita dari tugas mata kuliah juga pasti ada kan. Ada mungkin dari semester 2 itu semester 3 kita bikin kayak sebuah lampu gitu. Jadi itu di mata kuliah material alam. Jadi kita disuruh bikin lampu dari bahan-bahan yang memang alam kayak kayu, gitu-gitu sih sebenarnya. Itu tugas kelompok atau pribadi Kak? Yang lampu itu tugas kelompok. Tugas kelompok. Iya, tapi berikutnya ada tugas lagi individu. Jadi kita bikin tetap dari material alam, cuman lebih ke produk yang memang kalau misalkan dibilang tuh kayak ada tutup gitu. Jadi bisa dibuka tutup. Oh iya, ngerti. Berarti emang semua rata harus bikin itu gitu. Iya. Bisa sama rata. Itu individu sih. Oke, next. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir gitu kan. Kita bincang-bincang kali ini. Ada gak sih Kak tips atau hal yang ingin disampaikan gitu kepada khususnya mahasiswa baru yang udah masuk di desain produk industri di Tasikmalaya gitu? Apa sih ada hal yang ingin disampaikan atau pesan untuk kedepannya menjadi mahasiswa DPI? Oke, mungkin pesan dari saya untuk mahasiswa baru desain produk industri nih, karena masih awal juga kan. Jangan apa ya? Aduh. Apa sih ngomong tadi? Sekarang hal-hal yang bisa. Oh iya. Jangan menyanyiakan semester 1 2 gitu, karena semester 1 2 tuh memang waktunya untuk apa ya, berkembang mungkin ya. Waktunya untuk beradaptasi. Iya, betul. Karena memang semester 1 semester 2 itu menentukan untuk semester kedepannya mungkin ya. Sekali. Jadi kalau awal-awal kuliah tuh ya bisa mungkin semaksimal mungkin dikerjakan dengan baik gitu sih. Terus ya pokoknya selamat deh buat mahasiswa desain produk industri, mahasiswa baru desain produk industri yang baru masuk. Semoga bisa menjadikan desain produk industri ini lebih apa ya, lebih the best lah gitu. Di apa, rumpun desain produk, bisa menciptakan apa ya, barang-barang atau inovasi produk yang emang berguna untuk masyarakat. Betul. Pokoknya jangan lupa tidur sih. Karena kita butuh tidur, anak DPI butuh tidur. Oke, mungkin aku akan mengerangkum aja nih dari Kak Bagas itu. Yang pertama paling harus siap ya Kak, karena semester 1 dan 2 ini adalah masa-masa beradaptasi. Terus gak hanya DPI aja, pasti semua jurusan juga semester 1-2 tempatnya untuk beradaptasi. Jadi jalankan aja tugas-tugas yang diberikan oleh dosen gitu, jangan sampai telat deadline segala macam gitu. Tetap semangat aja, dan kalian karena sudah diterima di mahasiswa baru program desain produk industri. Oke, mungkin cukup sekian ya Kak. Terima kasih atas waktunya udah hadir di podcast Persma tahun 2024. Terima kasih loh Kak Bagas. Oke, mungkin cukup sekian dari saya Dias Erlangga sebagai host dari podcast Persma tahun 2024. See you.